Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah menjelaskan kepada kita bahwa telah ditanamkan kecintaan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini. Kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal. Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca 10 orang terkaya. 1 fulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silahkan bekerja, silahkan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia, jemaah. Sungguh sangat bodoh manusia yang menimbun hartanya di sebuah tempat. Dia taruh di brankas, tiap hari dia kumpulkan di sana, kemudian setelah itu dia tinggal selama-lamanya. Kemana akalmu? Bukankah engkau capek menumpuk harta itu? Bukankah engkau sekolah tahunan untuk mendapatkan harta itu? Dan engkau udah dapat. Kenapa engkau gak bawa? Kenapa kau tinggalkan selama-lamanya, kau tinggalkan di muka bumi? Dan kebanyakan kita seperti itu. Hanya bekerja dan terus bekerja, kemudian pergi meninggalkan dunia. Ahibati fillah, sebagian kita sudah hidup menderita jiwanya. Maka disebutkan oleh WHO sudah ada 1 miliar manusia yang sakit jiwa, sakit mental. Kata Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya, kaifa antum idza futiyat alaikum faris wa rum ayu qaumin antum. Kira-kira bagaimana kondisi kalian? Nabi menyampaikan ini dalam kondisi sahabat susah, tidak tahu apa yang besok mereka makan. Dalam kondisi sebagian sahabat ketika berangkat perang, sehari hanya makan 1 butir kurma. Sehari hanya 1 butir kurma. Rasulullah SAW menyampaikan ini dalam kondisi sahabat berangkat perang, dalam kondisi tidak ada alas kaki buat mereka, sampai kuku mereka ngelupas. Nabi menanyakan kepada mereka yang hidup menderita secara harta pada waktu itu, kira-kira bagaimana kondisi kalian apabila Persia dan Romawi ditaklukkan, kemudian harta mereka dibagikan kepada kalian? Ayu qaumin antum. Kira-kira kalian jadi orang yang seperti apa? Kata Abdurrahman bin Auf, nakun kama qala Allah atau kama yaqulu Allah. Kita akan menjadi manusia seperti yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan. Kata Nabi SAW, awa ghaira dhalik. Mungkin gak seperti itu, kata Nabi SAW. Jamaah, kita pernah susah secara ekonomi. Ingat dulu mungkin ketika motor kita motor bekas. Ingat dulu ketika kita sebagian belum menikah, gak punya apa-apa. Kemudian terus bertingkat kondisi ekonomi kita. Semakin membaik. Dan terus Allah kasih lagi kepada kita. Sekarang bagaimana kondisi kita?
Abdurrahman bin Auf mengatakan kita akan menjadi orang seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin gak seperti itu kalian. Apa yang akan terjadi? Tatanafasun. Yang pertama, kalian akan bersaing. Udah punya harta banyak, yang seharusnya hidup tenang, sakit jiwa. Terus dia bersaing. Motornya kepingin lebih baik dari motor orang lain. Handphonenya kepingin lebih baik dari orang lain. Hartanya kepingin lebih banyak dari orang lain. Rumahnya kepingin lebih bagus dari yang lainnya. Terus didorong oleh penyakit. Tatanafasun. Itu yang akan terjadi. Oke. Bersaing boleh kan? Selama kita tidak menzalimi orang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan itu hanya awal yang akan terjadi. Yang kedua, thumma tatahasadun. Kalian akan saling hasud setelah itu. Karena dunia ini sempit, jemaah. Kursi-kursi itu terbatas. Kalau sudah ada yang duduk di sana, yang lain nggak bisa duduk di situ. Dia harus turunkan dia. Dia harus menggantikan posisi itu. Kalian akan saling hasud. Kita lihat orang-orang yang di pasar. Bagaimana kondisi jiwa mereka. Yang mungkin tampak sehat-sehat menurut kita, tapi sakit jiwanya. Nabi menyampaikan kalian akan saling iri. Kalian akan saling hasud. Gak suka orang lain lebih baik dari dia daripada sisi. Gak suka dia. Padahal saudaranya Muslim, yang seharusnya dia bergembira dengan kegembiraan saudaranya, yang seharusnya dia cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Tapi itu tidak terjadi. Kalian akan hasud, akan iri. Selesai enggak? Yang ketiga, thumma tatadabarun. Kalian enggak saling bertegur sapa. Enggak kepingin ketemu. Kalau ketemu sama saudaranya sakit hatinya. Selesai? Belum. Yang keempat, yang akan dibawa pulang, yang akan dibawa tidur, yang akan dibawa makan, thumma tatabaghadun. Kemudian kalian akan saling membenci. Kalian akan bermusuhan dengan saudara kalian sendiri.